Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tiada kata yang lebih utama dan pantas untuk selalu kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, melainkan kata singkat namun sangat padat akan maknanya, yaitu ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya, yang terdekat adalah Allah panjangkan umur kita semuanya. Jamaah yang mulia, berhasil kita melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah panjangkan umur kita bersilaturahim di bulan Syawal, bersilaturahim dengan harapan Allah kemudian panjangkan rezeki kita semuanya dan panjangkan umur kita semuanya. Minimal ucapan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus, yang kemudian menyempurnakan risalah dakwah Islam. Bagaimana kemudian kita dapat menikmati indahnya Islam melalui risan dan kemudian wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya datang kepada kita semuanya. Jamaah yang mulia, yang pertama, kita perlu mengenal diri kita. Siapa diri kita? Apakah kemudian kita yang terbaik atau kemudian kita termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim? Innal insana zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan zalim dan kemudian kufur nikmat dan lain sebagainya. Beda dengan Allah yang betul-betul Allah itu luar biasa. Berbeda dengan makhluknya. Kalau kita zalim, Allah yang maha kuasa. Kita kufur, maka Allah adalah sang pemberi nikmat. Jamaah yang mulia, di Ramadan alhamdulillah kita ditarbiyah sebulan penuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang kemudian gemar berbagi. Salah satunya orang-orang yang kemudian pandai untuk beribadah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tetapi jamaah yang mulia, akankah nikmat-nikmat yang selama Ramadan kemarin akan kita bawa di luar bulan suci Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain? Atau kemudian mandek, stagnan sampai di situ saja? Kita tidak.
kemudian menginginkan hal yang demikian jamaah yang mulia. Yang terbaik adalah orang-orang yang kemudian beramal soleh, beribadah, menyebut Allah, berzikir dan lain sebagainya. Sedikit tetapi dia istiqomah. Adwa muhawain kolla. Dia istiqomah meskipun hanya sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana kemudian kita perlu mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan diri kita, kenalkan diri kalian kepada Allah. Kenalilah Allah dikala senang kalian, dikala kalian mendapatkan rizki, dikala kalian mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fisyiddah. Niscaya Allah akan kemudian apa? Mengenali kalian, kita semuanya dikala kita mendapatkan musibah. Jamaah yang mulia, di hadis yang lain riwayat dari Imam At-Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qurab falyuksirid du'a firraha. Manusia nih kalau kemudian gemar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperbanyak doa dikala senang. Jamaah yang mulia, ketika kita mendapati suatu permasalahan yang luar biasa, susah untuk kemudian kita cari jalan keluarnya, solusinya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda sada'id wal qurab, yang betul-betul ingin diberikan jalan keluar ketika dia apa? Mengalami kesusahan yang luar biasa, genting, mendesak. Fal yuksirid doa firraha, perbanyak doa dikala kita senang. Nah, jamaah yang mulia, momentum Syawal, Idul Fitri, Allah hadirkan kepada kita semuanya. Boleh kita bersenang-senang, merayakan dan lain sebagainya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita ucapkan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kita kemudian merayakan. Tetapi ingat, jangan sampai kemudian kita lupa akan apa? Amal-amal soleh yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin, yang kemudian Allah istiqomahkan di saf-saf pertama, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, barangkali itu salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Jangan kemudian selesai Ramadan kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala, kita lupa ke masjid, kita bolong-bolong lagi sholatnya dan lain sebagainya. Quran yang barangkali kita selesai 1, 2 bahkan 3 kali khatam, tetapi di luar Ramadan begitu Al-Quran kita kembali kantongi, kita lupa akan membacanya. Ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran sebagai wahyu, sebagai mukjizat yang luar biasa, sebagai stabilizer, sebagai kemudian penyeimbang di dunia ini. Bagaimana kemudian Al-Quran wahyu itu ketika diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Tetapi apa? Allah pilih kepada kita semuanya untuk menjadi apa? Untuk menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Mampukah kita kemudian apa? Membumikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari? Harapannya apa? Perlu kita mengenalkan kepada Allah dikala senang kita, supaya apa? Allah kemudian memperkenalkan kita semuanya kepada penduduk langit. Ketika kita berdoa, ternyata si fulan tetap mengingat saya dikala apa? Dikala senang. Maka persaksikanlah, bantuan Allah akan diberikan kepada kita semuanya ketika kita meminta kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sosok dua manusia yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Satu Nabiullah Yunus alaihi salam, dan kemudian Fir'aun laknatullah alaihi. Keduanya sama-sama Allah uji di lautan yang ganas. Yang pertama Nabiullah Yunus alaihi salam ketika ditenggelamkan, singkat cerita ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan oleh ikan paus. Nah, jamaah yang mulia, apa yang pertama kali diucapkan? Menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita jamaah yang mulia, ketika mendapatkan cobaan seperti apa yang kita, ya Allah, kenapa harus saya? Kenapa harus saya engkau pilih? Kenapa saya? Kenapa saya? Dan kenapa saya? Selalu begitu. Tetapi Nabiullah Yunus yang pertama kali dikeluarkan adalah subhanak.
La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau dari segala bentuk penyembahan dan lain sebagainya. Inni kuntu minadz zalimin. Ternyata selama ini dalam dakwah ini ya Allah, saya yang zalim. Barangkali bukan mad'u saya yang kemudian saya dakwahi, saya ajari ngaji Iqra, Al-Hidayah, Al-Quran dan lain sebagainya. Bukan mereka ya Allah, tetapi saya mungkin barangkali dalam dakwah saya kurang sabar. Maka engkau uji saya dengan seperti ini. Nah, jamaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Nabiullah Yunus alaihi salam itu dulu ketika mengalami senang bukan pada golongan orang-orang yang ahli tasbih, pada orang-orang yang ahli zikir, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus alaihi salam akan berada dalam kegelapan ikan paus sampai hari kiamat, jamaah yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kemudian itu menjadi refleksi untuk kita semuanya. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan kepada kita semuanya, baca doa itu ketika kita semuanya mengalami permasalahan yang barangkali permasalahan itu sampai saat ini belum terpecahkan. Jamaah yang mulia, yang kedua Fir'aun, sama-sama diuji di lautan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan tetap beriman. Hatta idza adrakahul gharq. Tatkala Fir'aun itu hendak ditenggelamkan, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Pada akhirnya jamaah yang mulia, manusia yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengaku paling sombong di dunia ini, ana rabbukumul a'la, pada akhirnya mengakui bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Apa yang dikatakan? Tidak ada Tuhan selain engkau. Tuhannya para Bani Israel yang diimani. Wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Fir'aun mengatakan saya berserah diri. Tetapi di akhir ayat, di ayat selanjutnya menarik jamaah yang mulia. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang Fir'aun engkau sadar, hendak ditenggelamkan, hendak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau baru sadar mengatakan bahwa saya orang yang beriman, bahwa saya orang yang berserah diri. Kemarin wa kunta minal mufsidin, engkau itu adalah orang yang kemudian apa? Berbuat kerusakan, membunuh orang tak bersalah dan lain sebagainya. Puncak daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana rabbukumul a'la. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua gambaran untuk kita semuanya. Mari kita tadabburi bagaimana kemudian betul-betul ketika Allah ujikan kepada kita semuanya. Di bulan Syawal ini kita maaf-maafan, silaturahim dan lain sebagainya. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang kemudian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, ada doa mustajab. Apa yang dikatakan? Yang pertama adalah mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala, semoga ini semua menjadi refleksi di bulan suci Ramadan yang telah lalu. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, untuk kemudian menjalani kehidupan ini dengan baik atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kedua ini kembali
Kami berwasiat untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada bekal yang lebih utama untuk berjumpa dengannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu pesan kepada seluruh khatib untuk kemudian mengingatkan kepada jamaah bahwasanya dikala kita senang di bulan Syawal ini, ada satu peristiwa yang harus kita ingat. Peristiwa apa itu? 4 Syawal kemarin telah terjadi kemudian pembantaian kembali saudara kita di Gaza. Dalam kurun waktu 24 jam 100 syuhada melayang. 30 kemarin, sebelumnya 18 Maret 2025 di Ramadan menjelang kemudian Idul Fitri. Kurang lebih sampai saat ini 1.200 nyawa syuhada meninggal. Harapannya apa? Meskipun kita belum bisa berbuat banyak untuk mereka, jamaah yang mulia, sebut dalam doa kita. Sebut dalam doa kita. Kita merupakan bagian daripada mereka. Perjuangan kita, barangkali di Ramadan kemarin ada infak-infak terbaik dari kita semuanya untuk mereka. Belum sebanding dibanding apa? Ribatnya mereka, usahanya mereka mengusir penjajahan dari bumi Palestina, khususnya di Gaza. Bagaimana kemudian menaruh perhatian untuk kita semuanya. Selipkan doa terbaik untuk mereka, jamaah yang mulia. Kita berbahagia, tetapi di belahan bumi yang lain ada mereka yang bingung, kebingungan bagaimana mereka harus bahagia. Hanya untuk segera merasakan kebahagiaan, tetapi Allah berkehendak lain. Allah cabut nyawa mereka. Kurang lebih 1.200 nyawa syuhada. Semoga perjuangan mereka, saudara kita di Gaza, betul-betul Allah karuniai sebagai syuhada di sisinya. Allah kabulkan doa mereka, Allah kuatkan mereka untuk apa? Benteng umat Islam terakhir. Bagaimana kemudian 2 kota tanah suci, Mekah dan Madinah, kalau Masjidil Aqsa kemudian jatuh di tangan Zionis laknatullah alaih. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan. Selalu berdoa untuk saudara kita di Gaza, semoga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin al mazlumina fi Palestin, khususan fi Gaza ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.